Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Syerah. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi IPA yaitu konversi suhu untuk siswa-siswi kelas 7. Jadi, pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana mengkonversi satuan suhu, misalnya dari Celcius ke Kelvin, ataupun dari Kelvin ke Celcius, ataupun dari Reaumur ke Celcius, ataupun sebaliknya. Oke, sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan kalian ambil alat tulis kalian, yaitu buku, pensil, dan kalian bisa bersama-sama dengan ibu mengerjakan latihan soalnya. Oke, yang pertama di sini ada tabel konversi suhu. Di sini ada 4 termometer. Nah, ada termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Kelvin, termometer Fahrenheit. Di mana di sini kita gunakan yaitu titik didih air. Jadi air yang digunakan. Jadi pengertian tabel ini, titik didih air itu kalau dicek di termometer Celcius itu menunjukkan angka 100 derajat. Sedangkan kalau di termometer Reaumur 80 derajat. Dan untuk termometer Fahrenheit itu 212 derajat, sedangkan untuk termometer Kelvin itu 373. Begitupun dengan titik beku air. Untuk termometer Celcius, titik beku air itu di angka 0 derajat Celcius. Ya, dan sama untuk termometer Reaumur yaitu 0 derajat Reaumur. Untuk titik beku air di termometer Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit, sedangkan untuk titik beku air di termometer Kelvin itu adalah 273 Kelvin. Nah, untuk satuan suhu, ketika kamu menggunakan termometer Celcius, maka kamu tulisnya derajat C. Ingat, gunakan huruf besar. Ketika kamu menggunakan Reaumur atau termometer Reaumur, gunakan satuan suhu yaitu derajat R. Ketika kamu menggunakan termometer Fahrenheit, gunakan satuan suhu Fahrenheit yaitu derajat F. Sedangkan ketika kamu menggunakan termometer Kelvin, gunakan satuan suhu K yaitu Kelvin. Nah, di sini ada pengertian mengenai rentang suhu rentang titik beku dengan titik didih. Jadi, apa sih rentang titik beku dengan titik didih sehingga didapatkan angka-angka ini? Nah, jadi di sini dilihat titik beku dikurangi titik didih. Jadi untuk termometer Celcius karena di titik didihnya adalah 100 sedangkan titik bekunya adalah 0, maka ketika diselisihkan atau dikurangkan 100 dikurang 0 maka didapat hasil yaitu 100. Ingat ya nak, setiap angka yang dikurangi 0 maka jawabannya adalah angka itu sendiri. Begitupun Reaumur, karena dia sama-sama memiliki titik beku air sebesar 0 derajat Reaumur, maka ketika 80 dikurangi 0 hasilnya adalah 80. Nah, kemudian untuk Fahrenheit dan Kelvin karena dia tidak titik beku airnya itu bukan di angka 0, maka kita kurangi nih 212 dikurang 32 derajat untuk termometer Fahrenheit, maka didapatkan hasil 180, dan untuk termometer Kelvin 373 dikurang 273 didapatkan hasil yaitu 100. Kemudian dari mana sih angka-angka perbandingan ini didapatkan? Angka-angka perbandingan ini didapatkan itu dari angka ini nak, dari angka ini akan tetapi disederhanakan. Nah, gimana cara penyederhanaannya? Kita bagi sama dengan 20. Artinya 100 dibagi 20 dapat hasil 5. 80 dibagi 20 dapat hasil 4. 180 dibagi 20 dapat hasil 9, sedangkan 100 dibagi 20 dapat hasil 5. Jadi, kamu ingat angka-angka perbandingan ini. Kalau misalnya Celcius punya angka perbandingan 5, Reaumur punya angka perbandingan 4, Fahrenheit punya angka perbandingan 9, Kelvin punya angka perbandingan 5. Dengan cara ini, kalau kalian hafal, kalian akan mudah untuk mengkonversi suhu tanpa harus menghafal begitu banyak rumus. Ya, jadi ini dasarnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, kalau tadi kalian sudah mendapatkan angka-angka perbandingan pada setiap termometer, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, sekarang kita akan satukan ya nak, sehingga akan membentuk suatu rumus yang bisa kalian terapkan untuk berbagai jenis konversi dalam termometer-termometer ini. Gitu. Jadi kalian nggak perlu menghafal rumus yang begitu banyak, tapi hafal dengan konsep ini, paham dengan konsep ini, insya Allah kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal mengenai konversi suhu. Oke, yang pertama di sini ibu tuliskan ada C, berarti itu untuk termometer Celcius, dibanding dengan R yaitu termometer Reaumur, dibanding dengan termometer Fahrenheit, dibanding dengan termometer Kelvin. Bu Syera, aku kalau Fahrenheit sama Kelvin ada angka selanjutnya. Nah, itu dikarenakan untuk termometer Fahrenheit dan Kelvin, titik beku air itu tidak di angka 0 derajat. Jadi sebenarnya ini huruf di atas ini kalau di sebelumnya itu dijelaskan itu nanti kayak gini.
C dikurang 0. Karena apa? Jadi satuan suhu dikurang titik beku. Karena Celcius sama Reaumur itu titik beku air itu di angka 0, maka ketika C dikurang 0 kan hasilnya sama aja dengan C kan? Karena konsepnya sesuatu dikurang 0 hasilnya adalah sesuatu, atau suatu angka dikurang 0 hasilnya adalah angka itu sendiri. Maka untuk Celcius sama Reaumur tidak perlu ditulis 0-nya. Sedangkan untuk Fahrenheit sama Kelvin, karena titik beku air itu bukan di angka 0, maka kita harus tulis angkanya. Jadi ingat, satuan dikurang dengan titik beku air. Untuk Fahrenheit ditulis F dikurang titik beku air. Pada termometer Fahrenheit titik beku air itu di angka 32, maka kamu tulis F min 32. Begitupun untuk termometer Kelvin ya. Jadi tulis di sini, karena titik beku air di termometer Kelvin adalah 273, maka kamu tulis di sini adalah K dikurang 273. Jadi kamu nggak boleh nulis hanya F atau hanya K saja. Kamu samakan seperti Celcius dengan Reaumur. Itu salah. Karena apa? Karena titik beku air untuk termometer Fahrenheit dan Kelvin bukan di angka 0. Kecuali ya tadi Celcius dengan Reaumur. Jadi kalau kamu tulis C sama R aja, it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu tulis 0-nya ya. Jadi sampai sini. Kemudian kita tulis angka perbandingannya tadi yang sudah kita dapatkan. Ya, kalau Celcius punya angka perbandingan 5. Kalau tanya dari mana tadi ya, di slide sebelumnya, Reaumur punya angka perbandingan 4, sedangkan Fahrenheit punya angka perbandingan 9 dan Kelvin punya angka perbandingan 5. Ya, jadi dengan konsep ini insya Allah kalian bisa mengerjakan konversi suhu dengan sangat mudah tanpa perlu menghafalkan rumus yang banyak. Ya, jadi ibu harap ini bisa kalian hafalkan. Hanya sedikit gak perlu banyak-banyak rumusnya, hanya ini saja insya Allah kalian bisa lancar dalam melakukan konversi suhu. Oke, jadi kita ke latihan soal ya. Oke, sekarang kita ke latihan soal ya nak. Saya tulis latihan soal. Siapkan buku kalian tulis soalnya. Jadi di sini ada soal 25 derajat Celcius ketika dikonversi ke termometer Reaumur, Kelvin dan Fahrenheit itu berapa ya? Sorry, ini harusnya nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya hapus dulu bentar. Jadi nggak ada. Oke, nah kalau ketemu soal kayak gini, gampang tadi kita gunakan angka-angka perbandingan yang tadi ya nak. Oke, sekarang kita akan coba latihan soal di nomor 1 tadi, 25 derajat Celcius dikonversi ke semuanya, ke Reaumur, Fahrenheit sama Kelvin. Ini sudah saya tulis angka perbandingannya biar kalian gak lupa. Jadi yang pertama tulis dulu 25 derajat Celcius, yang pertama kita ubah ke Reaumur, berarti sini tulis derajat Reaumur. Artinya dalam soal ini kita akan membandingkan antara skala di Celcius dengan Reaumur. Jadi kita tulis dulu di sini bawahnya C dibanding dengan R, karena di soal kita akan membandingkan antara termometer Celcius dengan Reaumur. Kemudian di sampingnya kamu tulis angka perbandingannya. Kalau Celcius punya angka perbandingan 5, kalau Reaumur punya angka perbandingan 4. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Kemudian dari soal kita bisa tahu kalau yang diketahui itu adalah Celciusnya. Maka dari itu huruf C di sini, nih huruf C di sini kamu ubah menjadi angka 25 karena diketahui yaitu 25 derajat Celcius. Maka kita tulis di sini 25 per, karena R yang dicari maka kamu tulis aja di sini R. Kemudian kamu turunkan 5 per 4. Sudah sampai sini? Ketika sudah mendapatkan operasi matematika seperti ini, kita kali silang nak. Kamu kali silang nih ya. 25 dikali 4, 5 kali R. Maka ketika ditulis di sini 25 dikali 4 sama dengan 5 dikali R. Kemudian kamu tulis lagi, kamu hitung jumlahnya. 25 dikali 4 itu adalah 100 sama dengan 5 kali R berarti 5R. Nah, karena di sini 5R masih berbentuk 5R, maka kita harus membuat R itu sendiri sehingga kita dapat angka di termometer Reaumur. Caranya gimana? Berarti kamu tulis di sini R sama dengan, kalau ada perhitungan seperti ini, aljabar, ketika kamu ingin mencari nilai R, maka kamu harus membagi sisi di mana dia nggak punya huruf.
Kan di sini 5 ya. Jadi kamu nggak boleh nulis 5 dibagi 100, itu kurang tepat. Tapi kamu harus bagi 100 dibagi 5 gitu. Artinya apa? Misalnya Rani punya 5 teman. Nah, Rani punya 100 permen. Rani ini ingin membagikan 100 permennya ini kepada 5 temannya. Maka setiap temannya akan mendapatkan berapa permen? Maka dari itu cara mendapatkannya berarti 100 dibagi 5. Jadi yang atas itu yang nggak punya huruf, yang bawah yang punya huruf. Kan yang nggak punya huruf itu kan 100, yang punya huruf itu 5. Maka didapatkan hasil 100 dibagi 5 yaitu 20 derajat reamur. Jadi 25 derajat Celcius itu setara dengan 20 derajat reamur. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, untuk soal selanjutnya tadi soal utamanya dia punya angka 25 derajat Celcius ya, Nak. Jadi kita tulis dulu di sini. 25 derajat Celcius sekarang kita ubah ke Fahrenheit. Ya, berarti gimana? Artinya kamu bandingkan skala pada termometer Celcius dengan Fahrenheit. Kita tulis di sini C dibanding F. Tapi ingat, tidak boleh hanya menulis F karena titik beku air pada termometer Fahrenheit itu di angka 32. Maka kita tulis F-32 seperti pada rumus yang sudah Ibu lampirkan. Kemudian di sampingnya kamu tulis perbandingannya. Celcius punya perbandingan 5, sedangkan Fahrenheit punya perbandingan 9. Nah, karena di soal diketahuinya itu angka pada derajat termometer Celcius, kamu tulis berarti 25 per F min 32 sama dengan 5 per 9. Nah, kemudian kita kali silang, Nak. Kali silang 25 dikali 9, ditulis di sini 25 dikali 9 sama dengan 5 dikali. Nah, kalau ada angka seperti ini, baiknya kita dalam kurungi. Karena apa? Karena di sini artinya itu bukan hanya 5 dikali F, tapi 5 dikali F, kemudian 5 dikali minus 32. Maka kita kita dalam kurungi dulu F min 32. Oke, sekarang kita kalikan 25 dikali 9 itu ada di angka 225. Kemudian, nah ketika kalian mendapatkan operasi hitungan matematika seperti ini, kita gunakan cara yaitu perkalian pelangi atau perkalian bulan sama aja. Ya, biasanya saya sebutnya perkalian pelangi. Karena dengan cara ini akan didapatkan hasil yaitu di sini 5 dikali F. Saya kasih warna yang berbeda, 5 kali F, berarti jawabannya 5F. Kemudian 5 dikali minus 32. Nah, ya 5 dikali minus 32. Ingat, Nak, kalau perkalian, kalau dia minus dikali plus, maka hasilnya minus. Jadi biasanya konsepnya kalau perkalian dia tandanya itu berbeda, maka pasti hasilnya itu minus. Tapi kalau dia tandanya sama, misalnya plus kali plus, berarti hasilnya plus. Begitupun dengan minus. Ketika minus dikali minus, maka hasilnya juga plus. Jadi kalau dia misalnya udah beda tanda, yang satu minus, yang satu plus, ataupun sebaliknya, maka didapatkan hasil angka minus. Berarti 5 dikali minus 32 sama dengan minus berarti 160 ya. 160 kayak gitu. Jadi saya tulis di sini ya, biar kalian nggak bingung dari mana dapatnya. 5 dikali minus 32 jadi sini 5 dikali minus 32 ya, jadi dapat hasil 160. Setelah itu ini belum selesai, kita akan gabungkan angka-angka ini sehingga akan didapatkan nilai F ya. Jadi tulis dulu sini, berarti kita gabungin nih. Biar F itu berdiri sendiri, karena nggak kelihatan saya ganti warnanya ya. Biar F itu berdiri sendiri, kamu tulis dulu 5F. Ya, karena 160 ini ada di F, kita pindahkan ke ruas kiri. Awalnya kan 160 ini ada di ruas kanan nih, ini kan kanan ya. Ya kan?
kita pindahkan ke ruas kiri. Konsepnya di matematika, ketika melakukan pindah ruas, maka tanda di angka itu berubah. Kalau di sini angkanya negatif, maka ketika dipindahkan ruasnya berubah menjadi angka positif. Begitupun sebaliknya. Kalau di sini di ruas kanan angkanya positif, maka ketika dipindah ruaskan ke ruas kiri, angkanya menjadi negatif. Maka dari itu, karena di sini 160 itu punya tanda minus, ketika dipindahkan berubah menjadi plus, berarti 225 ditambah 160 ya. Kemudian lanjut ke sini, maaf karena nggak muat saya taruh di sini, berarti dihitung tuh 225 ditambah 160, maka didapatkan hasil 385 sama dengan 5F. Maka untuk mencari nilai F sama dengan kamu tulis 385 dibagi 5, maka didapatkan hasil 77. Jadi 25 derajat Celcius itu setara dengan 77 derajat Fahrenheit. Oke, untuk yang terakhir kita akan konversi 25 derajat Celcius ke skala Kelvin. Ya, berarti kita bandingkan nih nak. Celcius dibandingkan dengan Kelvin. Ingat, tidak boleh hanya menulis K, tapi tulis juga minus 273. Karena apa? Karena titik beku air pada termometer Kelvin bukan di angka 0, tetapi di angka 273. Maka kalian harus kurangkan. Kemudian sampingnya kita tulis perbandingan angkanya. Perbandingan Celcius pada angka 5, sedangkan Kelvin pada angka juga 5. Ya, kemudian karena diketahuinya itu 25 derajat Celcius, maka ketika ada Celcius di sini, kita ubah menjadi 25. Berarti 25 per K-273 sama dengan 5/5. 5/5 jika disederhanakan adalah 1, karena 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian kamu kali silangkan. Nah, kali silang seperti ini. Sebentar, kita kali silang. Bu Syera, ini 25 dikali berapa? Nah, biar kamu nggak bingung, 1 itu kan setara dengan 1/1 ya. Jadi 1/1 sama dengan 1. Jadi nggak apa-apa seperti ini. Biar kalian nggak bingung. Artinya di sini 25 dikali 1 sama dengan K-273 dikali 1. Ingat di matematika, sesuatu angka ketika dikali 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti di sini sama aja 25 sama dengan K-273. Maka dari itu ketika kalian ingin mendapatkan nilai K, kalian tulis K-nya sendiri di sini. Maka kalian harus memindahkan si 273 ke ruas sebelahnya atau ruas sebelah kiri. Ketika kalian memindahkan angka tersebut, maka tandanya juga akan berubah. Berarti kalau di sini minus, ketika dipindah ruaskan maka berubah menjadi berubah menjadi tanda plus. Berarti 25 ditambah 273. Berarti karena nggak muat di sini, kita tambahkan aja nak. 273 ditambah 25 akan didapatkan hasil 298 sama dengan Kelvin. Artinya 25 derajat Celcius setara dengan 298 Kelvin. Mudah bukan? Jadi ibu harapkan dengan adanya rumus ini kalian lebih mudah mengerjakan konversi suhu. Karena kalau kalian lihat di beberapa sumber yang memang dia sudah menggunakan rumus itu kan terlalu banyak ya. Jadi dengan cara ini insya Allah akan lebih mudah. Oke, untuk latihan soal saya akan memberikan kalian soal, silakan dikerjakan. Ada angka, sebentar, latihan soal di sini ya. Latihan soal, hanya satu soal, latihan soal. Dia punya angka yaitu 40 derajat Celcius. Silakan kalian konversikan pada termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat belajarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.